Bab 422 Pintu Hitam 2. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat unggah lebih banyak. Isak tangis tertahan di tenggorokanku saat aku menatap Ellie. Pikiranku kosong. Aku memahami akal sehatnya, tapi gambaran dirinya yang terkoyak dan merah karena darahnya sendiri tampak begitu mustahil, begitu sulit dipercaya, sehingga semua kenyataan terhenti. Satu-satunya hal yang menembus otakku selain dari pemandangan yang mengerikan itu adalah raungan sedih dan derap Bu di belakangku, yang terasa seperti manifestasi dari emosi yang tidak bisa kusingkirkan sendiri. Kami. Sebuah tangan berada di bahuku, meremas dan gemetar. Gelombang berat aether meluncur keluar dari tubuhku sebagai tanggapan, dan tangan itu menarik diri. Dari jauh, aku menyadari Mika dan Lyra berjuang melawan monster. Sebuah bayangan melintas di atas Ellie, dan aku menatap mata cerah Regis, yang sekarang penuh dengan keputusasaan kami. Dia berangsur-angsur menjadi inkorporealitas, lalu mengambil bentuk gumpalan saat dia tenggelam ke dalam tubuh Ellie. Percikan harapan aku padam bahkan sebelum terwujud sepenuhnya. Dia pergi, pikir Regis, melayang di sekitar intinya. Tunggu, ada yang salah. Berat tubuh Ellie menghilang dari lenganku saat dia menjadi transparan. Sejenak aku bisa melihat dengan jelas bagaimana gumpalan hitam Regis menetap di sosoknya, lalu keduanya menghilang seperti monster yang telah membunuhnya. Aku membuka mulut untuk berteriak atau memaki, tapi hanya desahan napas yang keluar. Apa yang terjadi? Mika bertanya, memukul ke samping kerangka, binatang buas yang menyeringai, tetapi sebelum itu mengambil sepotong dari sisinya. Bupati, Liwin, kamu harus melepaskan. Kemarahan berkobar dalam diriku dan aku berputar pada Lyra. Punggawa Alakrian mundur dan berlutut, menyerah pada kekuatan niatku. Aether membentuk pedang di tanganku tanpa manipulasi sadarku. Ada ketakutan di matanya, memancar seterang dan sejelas pantulan senjataku. Meringis, aku mengayunkan pedangnya. Itu diukir melalui daging dan tulang. Jeritan kesakitan singkat, lalu hening. Monster yang menjelma di belakang Lyra runtuh menjadi dua bagian, lalu menghilang. Menutup mataku, aku dengan paksa mengambil kembali kendali auraku. Saat aku membukanya lagi, Lyra memperhatikanku dengan waspada. Dia menelan ludah dengan berat, lalu bangkit kembali, seolah-olah dia takut gerakan tiba-tiba akan membuatku marah lagi. Detik berikutnya, seluruh tubuhnya tersentak mendengar raungan dari Bu. Beruang itu meluncurkan dirinya ke penyerang lain, merobeknya tanpa ampun. Apa yang akan aku lakukan sekarang? Kau harus pergi tanpa kami, sebuah suara muram menjawab dalam benakku. Aku membeku. Regis. Jangan khawatirkan kami. Kita berada di surga sekarang. Cantiknya. Tidak ada apa-apa selain bayi setan berdada sejauh mata memandang, kamu tahu. Seperti yang selalu aku inginkan. Getaran yang menakutkan menjalari tulang punggungku. Sebelum aku bisa menjawab, seberkas cahaya mekar di kejauhan, melengkung melintasi latar belakang hitam yang kosong seperti suar. Salah satu anak panah Ellie. Itu harus. Bu mendongak dari pembunuhannya, cahaya terpantul di mata hitam kecilnya, lalu dia menghilang dengan letupan kecil. Regis, bajingan, jelaskan atau. Jangan menjelek-jelekkan orang mati, Tuan Putri, balas Regis. Aku bergegas ke pintu yang akan membawaku ke belakang, tapi ragu-ragu, menoleh untuk melihat Mika dan Lyra. Kengerian lain muncul, tapi Lyra dan Mika sudah melepaskan mantra mereka. Pergilah, kami akan baik-baik saja, kata Mika, berputar untuk membanting palunya ke rahang monster tak berwajah. Tidak membuang waktu lagi, aku pergi melalui pintu. Rasanya menyakitkan, sangat lambat bergerak, menyeretku melewati ruang kosong dengan rasa tidak enak yang disengaja. Saat aku akhirnya mencapai platform kedua, aku menembakkan ledakan eterik dari telapak tanganku, merobek dua monster, lalu bergegas kembali ke pintu. Jantungku berhenti. Berdiri di tepi platform start, menatap keluar ke zona, adalah Ellie, dengan busur di tangannya. Bu berdiri di sampingnya, menyenggolnya dan mengerang dalam-dalam di dadanya. Ellie, yang pucat dan gemetaran, satu tangannya terjalin melalui bulunya, berpegangan seolah takut dia akan jatuh. Ellie, aku terengah-engah saat aku melangkah keluar dari pintu. Memutar, wajahnya berkerut saat isak tangis menyusulnya, dan dia melemparkan dirinya ke pelukanku, terengah-engah. Aku tidak bisa berbuat apa-apa selain berpegangan padanya, terlalu kaget bahkan untuk merasakan kegembiraan bahwa dia masih hidup. Akhirnya dia menarik diri dari aku untuk menyeka wajahnya di lengan bajunya. Matanya merah dan bengkak, dan ada rasa ngeri di dalamnya yang membuatnya tidak bisa melihatku secara langsung. Aku membelai rambutnya dan membuat suara berdekut lembut untuk mencoba dan menghiburnya. Apa yang telah terjadi? Apa yang terjadi itu mudah, kata Regis, duduk bersandar. Seperti rekan senegaranya yang berbulu di sini, kami melakukan puff di seluruh zona. Ellie muncul kembali di pintunya, dan aku keluar dari pintumu. Bagaimana dan mengapa itu terjadi? Dia terdiam sambil mengangkat bahu. Aku menarik Ellie ke arahku, mengangkatnya dari tanah, dan menekan bibirku ke atas kepalanya. Maafkan aku, El, seharusnya aku tidak pernah, aku merasakan tangan kecilnya menekanku, dan aku melonggarkan, membiarkannya menarik diri. Itu bukan salahmu, Arthur, katanya, menyeka matanya yang bengkak dan memerah. Itu terjadi begitu cepat. Rasanya, itu sangat nyata.
Aku terdiam, tidak bisa berpikir melewati satu fakta yang mencakup segalanya. Aku telah gagal. Adikku telah meninggal di pelukanku. Apapun yang terjadi di zona ini yang membawanya kembali tidak mengubah itu. Mencapai rune penyimpanan ekstra dimensi, aku menarik kompas. Apa yang sedang kamu lakukan? Ellie bertanya, mundur selangkah, rona merah muncul di pipinya yang sepucat hantu. Aku akan membawamu kembali. Tidak, aku tidak. Ini bukan debat, kataku tegas, tidak memandangnya. Aku tidak ingin melihat ekspresi terluka yang aku tahu ada di wajahnya. Aku tahu persis apa yang baru saja kamu alami, karena aku sendiri mengalaminya ratusan kali di Epeotus. Tapi sekarang, tidak seperti di sana, kami tidak tahu apakah kamu akan kembali lagi, atau berapa kali. Kami tidak tahu apa yang terjadi di sini. Platformnya hanya akan menjadi lebih sulit, dan jika aku tidak bisa melindungimu di awal. Ellie meraih lenganku dan menarikku, tiba-tiba mengingatkanku pada caranya menyeret ibuku berkeliling distrik perbelanjaan. Empedu naik di tenggorokanku ketika aku membayangkan memberitahu ibu bahwa Ellie telah meninggal. Air mata hangat meluncur di wajahku. Aku juga tidak bisa kehilanganmu, El. Kamu tidak akan, Bu, bantu aku. Dia tergagap. Beruang penjaga itu duduk dan mendengus, memalingkan wajahnya dari Ellie. Genggamannya mengendur dan terlepas dari lenganku. Dia mendekati ikatannya perlahan, tetapi dia terus berbalik, membelakangi dia. Dia menghela nafas dan bersandar padanya, menekan wajahnya ke bulunya. Aku menggertakkan gigiku dan menahan keinginan untuk menghancurkan setengah bola logam itu dengan jemariku yang gemetaran. Itu tidak bekerja. Aether bergerak ke dalam dan melalui artefak, tetapi tidak mengaktifkannya. Itu tidak aktif, seperti God Step and Destruction. Kami terjebak. Salah satu pintu berkilau dengan cahaya internal, dan Mika muncul di dalamnya. Nafasnya tersengal-sengal, dan aku hampir berpikir aku bisa mendengar detak jantungnya yang cepat. Aku melepaskannya hampir secara instan. Dia membeku di depan pintunya, tangannya menepuk-nepuk tubuhnya dengan panik saat dia memastikan itu benar-benar ada. Tidak apa-apa, kau. Aku mati, dia berkedip beberapa kali dengan gaya yang hampir lucu jika bukan karena situasi kami yang mengerikan. Tapi, aku belum mati. Kau sangat hidup, kataku, meremas bahunya. Kami tidak yakin apa yang... Oh, kata Mika, hembusan nafas sebagian terengah-engah, sebagian mengerang. Aku berbalik untuk mengikuti garis tatapannya. Lira muncul di ambang pintunya, tampak agak hijau. Aku bergegas dan, dengan percikan aether, menariknya keluar. Matanya terpejam dan dia menarik napas dalam-dalam, lalu memeluk dirinya sendiri. Aku masih bisa merasakannya, cakar dan gigi di dalam diriku, merobek dan mencabik-cabik daging, katanya dengan bisikan terengah-engah. Aku telah mengalami banyak siksaan dalam hidup aku, tapi sejauh ini itu adalah yang terburuk. Setelah mengambil beberapa menit untuk menenangkan diri, kami semua duduk melingkar di sekitar api botol kecil yang dibawa Mika. Butuh sedikit desakan, tapi aku telah meyakinkan Ellie, Mika, dan Lira untuk makan, dan mereka mengunyah jatah mereka tanpa berpikir. Ellie bersandar di sisi Bu, fokusnya jauh di dalam kegelapan yang hampa. Lira dan Mika sama-sama menyaksikan nyala api melengkung dan pecah dengan ekspresi angker yang serasi. Regis berdiri beberapa meter dari orang lain, membelakangi api. Ketika kami pertama kali tiba di sini, kalian berdua mengatakan merasa aneh di kulit kalian sendiri, kataku, memecah kesunyian yang telah lama tertahan. Dan beberapa godruneku tidak aktif dan tidak bisa digunakan. Mika hanya mendengus sebagai jawaban. Lira mencondongkan tubuh ke arah api, menggerakkan jari telunjuknya masuk dan keluar dari salah satu lidah api yang menyala. Menurutmu, apa? Tepatnya, bahwa kita, dia melambaikan tangannya dalam lingkaran dangkal, terdiam saat dia mencari kata-kata. Aku ragu bahkan reliktem bisa membangkitkan orang mati, kataku, meletakkan jari-jariku di depan bibirku. Zona ini berbeda. Aku tidak berpikir itu nyata. Lagi pula, tidak dalam arti fisik. Apa artinya itu? Mika bertanya dengan murung. Dia meninju tanah di sampingnya. Itu terasa sangat nyata bagiku. Aku menggelengkan kepala. Aku tahu, tapi dengarkan aku. Ketika aku berlatih di Epeotus, aku menghabiskan banyak waktu, sebenarnya bertahun-tahun, di dalam relik yang disebut Aether Orb. Ini rumit, tetapi pada dasarnya memanifestasikan pikiran dan jiwa aku di dalam alam lain, di mana aku bisa berlatih dan bertarung, dan mati, tanpa batas waktu. Desis Lira. Gigi Fritra, itu kejam bahkan menurut standar ala Krian. Jadi apa yang baru saja kita alami? Aku memberinya senyum bungkam, tanpa humor. Aku telah melakukan ratusan, bahkan ribuan, kali. Kamu, aku menatap Ellie dan ragu-ragu. Mengalami kematian berulang kali adalah sesuatu yang tidak pernah bisa kamu biasakan. Itu mengacaukan pikiran kamu, dan membengkokkan perasaan kamu tentang apa yang nyata. Aku tidak membawamu ke sini untuk mengalaminya. Lagi pula, apa gunanya melalui pencobaan seperti itu sendiri, jika bukan untuk mencegah orang yang aku cintai mengalami hal yang sama? Menurutmu ini, seperti itu? Tanya Ellie, mencabuti bulu Bu tanpa sadar. Aku tahu Jin memiliki sihir yang serupa. Di dua reruntuhan pertama yang aku temukan, aku melawan manifestasi Jin di dalam pikiran aku. Rasanya nyata, tetapi terpisah dari realitas fisik.
Zona ini juga bisa. Keheningan merayap kembali saat semua orang mempertimbangkan teori ini. Setelah beberapa menit, Lira berkata, mungkin ini adalah alam semesta yang menghukum kita, memaksa kita merasakan kematian semua yang telah kita bunuh. Jangan samakan aku denganmu, bentak Mika, melompat berdiri dan memelototi Lira. Aku selalu punya alasan untuk membunuh seseorang. Alasan yang tepat. Nyaris tak terdengar, Lira berbisik, dari tempatku berdiri saat itu, aku juga. Mika mencemooh tapi duduk kembali, melotot ke api kecil. Kita membutuhkan semacam rencana penyerangan di sini. Sepakat. Bahkan jika kita tidak bisa mati di sini, aku tidak ingin mengalaminya lagi. Lira menggigil saat dia selesai berbicara. Kami membahasnya sebentar. Meskipun tidak ada wahyu yang dibuat tentang bagaimana kami dapat maju lebih dalam ke zona tersebut, itu memberikan kesempatan bagi yang lain untuk beristirahat dan membangun kembali kepercayaan diri mereka. Tetapi satu aspek dari kemajuan kami secara khusus terus mengganggu aku. Aku tidak menyuarakan keprihatinanku dengan lantang, tetapi saat-saat terakhir di mana hanya aku dan Ellie di peron adalah yang paling sulit dan berbahaya. Bagaimana aku bisa melindungi Ellie dari monster yang semakin banyak sementara kami berdua harus berkonsentrasi untuk menciptakan hubungan antar pintu. Kekuatan eterik aku telah memberi aku kekuatan untuk mendapatkan kembali pelatihan dan kekuatan seumur hidup dalam hitungan bulan, tetapi aku sangat menyadari bahwa ada batasan pada apa yang dapat aku capai dengan fleksibilitas yang terbatas. Masalah dengan pedang adalah bahwa itu hanya berguna jika kemampuan pendekar pedang itu menggunakannya, kata Regis, memperhatikanku dari seberang api. Yang, tentu saja, itulah sebabnya aku adalah senjata yang paling unggul. Ketika aku adalah seorang penyihir segi empat, aku memiliki selusin mantra yang aku miliki yang akan lebih efektif. Aku harus bisa membela diri tanpa satu tangan terikat di belakang punggung aku. Kamu sedang memikirkan proyeksi jin kedua, kata Regis, mengerutkan kening. Aku seharusnya mendorong diri aku lebih keras untuk mempelajari tekniknya. Bukankah inti dari semua bisnis wawasan ini adalah kamu harus menemukan sendiri hal-hal ini? Regis menunjuk. Itu tidak cukup. Jika aku bisa. Aku memotong diri aku sendiri, mengakui pola spiral pikiran aku. Itu adalah jalan yang dalam dan berliku-liku di jalan keraguan diri dan penyesalan. Dan bagian lain dari diri aku tahu bahwa aku telah mempelajari apa yang aku bisa, atau apa yang harus aku lakukan untuk maju. Namun, sekarang adalah salah satu dari saat-saat itu. Tanpa meningkatkan keterampilan aku, tidak ada cara untuk membuat teman aku melewati zona ini. Jangan berpikir berbicara akan membawa kita lebih jauh, kata Mika tiba-tiba. Ketika dia berbalik menghadapku, palu besarnya menyatu di tangannya. Dia membiarkan kepala palunya jatuh dengan keras ke lantai, dan aku merasakan bebannya bergetar menembus mana. Aku tidak peduli jika aku mati 1000 kali, aku akan terkutuk jika membiarkan tempat ini menguasaiku. Di sampingnya, Ellie memberiku anggukan dengan wajah muram. Lira membuka diri dari posisi duduknya, memutar bahu sambil berdiri. Memang, padahal, aku lebih suka menghindari merasakan cakar kematian yang mencengkeram lagi. Petik 2. Aku mempelajari teman-teman aku sejenak. Meskipun aku bisa merasakan bekas luka dari pengalaman mereka yang tersembunyi tepat di bawah permukaan, secara lahiriah mereka memproyeksikan kekuatan dan pembangkangan. Dengan Aether, aku mencabut kekuatan yang selalu tertambat pada aku. Sisik hitam bertatahkan emas muncul di sekujur tubuhku saat armor relik menyelimutiku. Mika mematahkan lehernya dan memberiku seringai ganas. Aku siap, mari kita lakukan. Aku belum siap untuk itu, Mika terengah-engah, menyeka muntahan dari mulutnya. Dia berlutut, genangan sakit berceceran di tanah di bawahnya, tapi aku mengerti reaksinya. Menyaksikan kengerian tanpa kepala menarik ususnya keluar melalui lubang menganga di perutnya tidak seperti kematian cepat yang sering aku alami di tangan Cordry. Mencengkeramnya, aku membantu mengangkatnya berdiri, lalu menyeka garis empedu dari pipinya dengan lengan bajuku. Saat kami pindah ke peron keempat, gerombolan monster aneh telah mengalahkan Mika bahkan sebelum Lira tiba. Regis telah melawan mereka, membunuh cukup banyak untuk memberi jalan bagi Lira, dan kami semua mencoba untuk terus maju. Sayangnya, Regis membutuhkan 3 kali upaya untuk menemukan platform kelima, dan pada saat itu Bu jatuh di bawah gelombang penyerang. Memutuskan tidak ada gunanya bergerak maju, kami mundur, tapi itu terbukti sama sulitnya, dan Lira tewas dalam perjalanan, terseret keluar dari peron dengan cakar yang tercabik-cabik. Tapi setidaknya adikku tidak mati lagi. Begitu Mika berdiri dengan mantap, aku mulai melepaskan yang lain dari pintu mereka. Bu tampak tidak terpengaruh oleh kematiannya yang berulang kali. Lira diam, dan yang lain sepertinya menangkap isyarat darinya. Aku tidak yakin berapa banyak dari ini yang bisa mereka ambil. Kita harus bergerak lebih cepat, kata Mika setelah kabut pasca kematian menghilang. Terkadang ada banyak pintu yang menghadap ke peron berikutnya, kan? Kita harus mengirim 2 sekaligus. Tapi itu menghilangkan 2 orang dari medan perang, balasku. Benar, tapi itu akan mempercepat membawa kita berdua ke peron berikutnya, yaitu saat keadaan paling berbahaya bagi kita, balas Lira. Kamu selalu yang terakhir meninggalkan satu platform ke platform berikutnya, dan kamu yang terkuat. Saat kita semua pindah ke platform baru, kita akan berjuang, terutama orang pertama di sana. Regis bersenandung jauh di dadanya, hampir seperti geraman.
Bahkan jika Ellie dan Arthur dapat mengikuti pengiriman dua lebih atau kurang sekaligus, hanya ada beberapa platform di mana itu bahkan merupakan pilihan. Sungguh, siapapun yang mengikuti aku harus ke sana dan bersiap sampai bantuan datang. Kalau begitu, kirim aku dulu kali ini, kata Lyra, tidak mampu menyembunyikan getaran ketakutan dalam suaranya. Mika merengut, tampak seperti ingin berdebat, tapi Lyra terus maju. Mantra pertahananku lebih kuat. Jika kami tidak dapat dikirim pada waktu yang sama, maka aku pergi dulu. Kamu telah, nada suaranya agak melembut, mengalami yang lebih buruk daripada aku. Giliran aku untuk mengambil risiko itu. Kemarahan Mika berubah menjadi ketidakpastian, lalu kengganan untuk menerima. Ya, baiklah, apapun. Ketiga kalinya adalah pesona, gumam Regis, lalu menghilang melalui pintu. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Saat Ellie selesai menembakkan panah penghubung di antara dua pintu, bayangan Bu menghilang dari pintu di depan kami. Aku mengawasi pertempuran di platform berikutnya melalui tautan aku dengan Regis. Sejauh ini bagus. Ellie beralih dari persiapan ke pertarungan dengan semakin mudah. Panah cahaya putih dan mana murni melompat dengan cepat dari tali busurnya, mengenai sasaran demi sasaran. Kami berada di platform ke-6, dan monster terus-menerus melonjak dari kehampaan, memanifestasikan dua atau tiga monster sekaligus. Aku menghitung di kepalaku saat aku menebangnya, terus bergerak untuk mencoba dan melindunginya dari segala arah. Anak panahnya menembak beberapa tepat saat mereka terbentuk, tetapi siapapun yang mendekati kami, dia serahkan padaku. Bilahku mengukir lengan tebasan, memotongnya di siku, lalu berbalik arah dan menggigit jauh ke dalam tulang pinggul monster itu. Dengan tanganku yang bebas, aku menarik Ellie menjauh dari cakar sabit horor berlengan empat yang meluncur dari belakang. Dengan tendangan ke depan, aku mengirimnya terbang ke dalam kehampaan, di mana ia menghilang, diserap kembali oleh kegelapan yang melahirkannya. Melompati Ellie, aku turun pedang terlebih dahulu, membelah makhluk tanpa kepala dari bahu ke pinggul. Dua orang mendekati aku sekaligus, satu menerjang kaki aku sementara yang lain melompat ke udara, mendorong ekor kerangka seperti cambuk. Memfokuskan kekepalan tangan aku menghindari serangan rendah saat aku menangkap makhluk terbang di ujung bilah eter. Tubuhnya meluncur ke bilahnya dengan mudah, dan rahang yang mengatup menutup di sekitar tenggorokanku saat cakar menyapu sisik hitam armorku. Gelombang aether dari inti aku menjawab, memperkuat baju besi. Pada saat yang sama, aku menarik pedangku ke samping, merobek garis melalui dada satu monster saat aku melepaskan ledakan aeterik. Penyerang kedua menghilang dalam kerucut ungu. 20. Ellie, pintu. Aku berteriak. Dia menyihir anak panahnya, yang aku perjuangkan untuk diilhami dengan aether saat aku secara bersamaan melawan penyerang kami. Tanpa anak panahnya mencabutnya saat mereka terbentuk, itu menjadi semakin sulit. Anak panah pertamanya menancap di sudut pintu di depan kami. Yang kedua terbang ke dalam kehampaan, mengarah ke platform berikutnya. Aku dikelilingi oleh makhluk-makhluk mengerikan, fokus aku terbagi antara membawanya ke pintu dan membelanya. Panah yang jauh itu tenggelam ke dalam kehampaan, jatuh tepat di dekat pintu yang dia tuju. Dalam seperempat detik pemandangan panah yang jatuh mengalihkan perhatianku, salah satu makhluk itu melesat di bawah bilah ayunku. Itu adalah tiga anggota tubuh bercakar yang melilit Ellie, kekuatan tumbukan itu menyentaknya dari kakinya dan membawanya keluar melewati kehampaan. Aku melompat ke udara, meraihnya. Tangannya melingkari tanganku, tetapi selusin lengan kurus telah mencengkeramnya dan menyeretnya ke bawah. Tiga benda mengerikan lainnya menghantamku dari belakang, dan aku setengah didorong, setengah diseret ke tepi bersamanya. Dalam sekejap, kami berdua ditarik ke dalam kegelapan, lalu semuanya menjadi dingin dan kosong. Aku melangkah keluar dari pintu ke platform awal saat aku bermanifestasi. Di seberangku, Ellie menatap keluar dari pintunya dengan ekspresi kalah. Yah, sial, pikir Regis, merasakan frustrasi dan kecemasanku. Apa yang kita lakukan? Bisakah kamu bertahan cukup lama bagi kami untuk kembali? Aku mengirim, pindah ke pintu Ellie dan melepaskannya. Begitu aku melakukannya, Bu muncul entah dari mana, menyenggol antara Ellie dan aku dan menggeram dengan tegas. Jangan sekarang, pikir Regis. Lyra sudah terluka, dan kita benar-benar terkepung. Hanya beberapa detik berlalu sebelum Lyra sekali lagi muncul di depan pintunya. Lelah, aku melepaskannya. Dia merosot ke tanah dan menyandarkan punggungnya ke sana, matanya terpejam. Mika kembali kurang dari 1 menit kemudian. Apa yang telah terjadi? Dia bertanya saat dia bermanifestasi. Aku merasa seperti kita memahami banyak hal. Aku melewatkan tembakanku, jawab Ellie, suaranya tenggelam. Dia menggosokkan tangannya ke wajahnya, lalu berbalik, mengerang dan mengacak-acak rambutnya. Dan kemudian salah satu dari hal itu membuatku dan menyeretku dari peron. Mika menendang tanah dengan ujung sepatu botnya yang berlapis baja. Aku sangat benci tempat ini. Apa sekarang? Lyra bertanya, tidak repot-repot membuka matanya. Kita membuatnya lebih jauh, tapi... Tapi aku terlalu lambat, kata Ellie belak-belakan. Dan Arthur harus membagi perhatiannya. Luangkan waktu untuk istirahat, saranku. Siapkan mental kalian. Itu bagian yang penting. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Mika bertanya, mengangkat alis. Yang terbaik yang bisa kulakukan, kataku dengan senyum tanpa humor.
Kereta. Dengan perintah mental pada Regis, aku menuju pintu Eli, membawanya ke platform kedua. Saat aku melayang melalui ruang kosong, dikelilingi oleh persepsi bayangan yang bergerak dalam kegelapan, aku memaksa pikiran aku bersih dari semua kekhawatiran dan ketakutan aku, semua pertimbangan di luar saat ini dan apa yang aku rencanakan dengan itu. Ketika aku tiba di peron kedua, aku pindah ke tengah. Dengan mata terpejam, aku membayangkan proyeksi Jin kedua, wanita yang menjaga batu kunci yang berisi pengetahuan Rilmir. Aku meniru sikap yang dia gunakan selama pertempuran kami. Aether, menanggapi niat aku, mengalir ke bentuk pisau di tangan kanan aku. Sesaat kemudian, bila kedua terkonsolidasi di kiriku. Tidaklah berat untuk menahan mereka berdua, tapi pertarungan dua senjata seperti ini tidak pernah menjadi fokusku. Mengakui fakta ini membantuku melihat sebagian dari masalahnya, aku telah belajar bertarung dengan satu pedang, diajari bahwa senjataku adalah perpanjangan dari lenganku. Salah satu monster membeku keluar dari kehampaan, merangkak ke peron dan menggeram dengan mulut yang memenuhi sebagian besar wajahnya. Mata kuning menatapku dari bahunya, dan ekor seperti cambuk tersentak maju mundur. Aku sudah menunggu. Saat dia menerjang, aku mundur selangkah, membiarkan cakarnya lewat tepat di depanku. Pedangku menyapu lehernya, menutup seperti gunting, dengan bersih menghilangkan kepala aneh itu. Monster itu bubar, dan aku kembali ke posisi semula. Bahkan sekarang, caraku memegang pedang, caraku bertarung, didasarkan pada prinsip yang telah kupelajari sebagai Raja Grey. Pengaruh Kordri juga ada di sana, dalam gerak kaki dan pengaturan waktu aku, dalam penguasaan gerakan mikro pedang dan tubuh aku secara bersamaan. Tapi, sungguh, aku masih sama seperti pendekar pedang di kehidupanku sebelumnya. Kecuali aku tidak bisa. Itu adalah pembatas, mengunci perspektif aku ke dalam satu cara dalam melakukan sesuatu. Apa yang dikatakan Jin itu? Itu bukan kekuatan yang tidak kamu miliki. Itu adalah perspektif. Membatasi diri kamu pada sistem yang sudah ada di sekitar kamu hanya menahan kamu. Aku tanpa sadar terkunci pada metodologi yang sudah ketinggalan zaman, dan ini menghalangi aku untuk menggunakan kemampuan aku sendiri sepenuhnya. Kemampuanku sebagai pendekar pedang membuatku kuat, atau begitulah yang kupikirkan, tapi sekarang aku menyadari kebutuhan untuk berevolusi melampaui apa yang sudah kuketahui. Kamu mencoba untuk menang, tetapi kamu harus berusaha untuk belajar. Mengingat bagaimana pedang ketiga muncul di bahunya, lalu yang keempat di pinggulnya, aku membayangkan pedang serupa melayang di sekitarku. Aether mengalir dari inti aku. Dari penglihatan tepi aku melihat cahaya ungu berkelap-kelip seperti sinar matahari menembus kaca patri. Merasakan gangguan aku sendiri, aku malah menutup mata, sepenuhnya fokus pada gambaran mental. Aether ada di sana, tapi aku tidak bisa membentuknya. Berpikir mungkin itu adalah masalah membagi perhatian aku melepaskan bilah di tangan aku. Hal lain datang untuk aku. Aku mendengarkan saat kakinya yang bercakar menggores permukaan halus yang terbuat dari mana. Meskipun aku bisa merasakan aether meresap ke dalam tubuhnya, aku malah berfokus pada suara udara yang mengalir deras di atas permukaan dagingnya yang gelap ketika menyerang. Dengan mata masih terpejam, aku menangkap satu tangan, lalu tangan lainnya. Yang ketiga menggores sisik armorku. Dengan putaran cepat, aku mengangkat tubuhnya yang kurus dan melemparkannya, merasakan saat bentuk fisiknya diserap kembali oleh kehampaan. Beberapa menit berlalu dalam keadaan fluks ini. Aku membela diri bila perlu, jika tidak, fokus sepenuhnya pada aether. Aku memperlakukannya seperti meditasi, membiarkan diri aku berhenti mengkhawatirkan apakah itu berhasil saat aku merangkul upaya itu sendiri. Aku melacak waktu dengan menghitung monster yang aku bunuh saat mereka merangkak keluar satu per satu untuk menyerang. 5 menjadi 10, menjadi 20, dan kemudian 40. Ketika aku akhirnya kehilangan hitungan, aku menyadari perlunya istirahat dan mengambil pintu kembali ke yang lain. Mika dan Lira, yang telah memperhatikanku selama kira-kira 30 menit terakhir, menghindari pandanganku, dan aku menyadari bahwa aku merengut, rasa frustrasiku mengalir melalui usahaku untuk membatasi harapanku dan tetap tenang. Aku menghapus ekspresi masam dari wajahku. Aku semakin dekat, aku meyakinkan mereka, meskipun aku tidak sepenuhnya yakin apakah itu benar. Dentingan tali busur menarik perhatianku ke Eli, yang berdiri di tepi berlawanan dari peron dan memanggil panah demi panah. Beberapa dia kirim ke dalam kehampaan, tanpa arah, sementara yang lain dia biarkan menghilang. Bu memperhatikannya dengan penuh perhatian, kadang-kadang mengeluarkan suara mendengus dan bersenandung yang dalam. Dia pasti merasa aku menatapnya, dia melirik ke arahku, tapi segera kembali fokus pada latihannya. Aku harus lebih cepat, katanya singkat. Saat aku melihat panah lain yang bersinar menembus kegelapan, aku mendapat pencerahan. Kataku, kegembiraan praktis bergetar keluar dari diriku. Dia berhenti menggambar, bibirnya mengerucut menjadi cemberut. Hah? Aku membutuhkanmu untuk melatihku. Bergerak untuk berdiri di depannya, aku meletakkan tanganku di pundaknya, memutar tubuhnya untuk menghadapku secara langsung. Tambatan yang kamu gunakan untuk mempertahankan bentuk mantra. Itulah yang aku lewatkan. Alisnya berkerut dan dia menatapku dengan kebingungan yang jelas. Tapi aku tidak bisa mengajarimu itu. Bentuk mantranya seperti melakukannya. Aku tidak tahu. Tapi memang begitu, aku bersikeras, senyum melebar di wajahku.
Bentuk mantranya mungkin membantumu membentuk mana, tapi itu tetap manamu. Rasanya, bentuknya, itulah yang perlu aku pahami. Eli memandang yang lain untuk meminta dukungan. Tetapi aku. Lira menyela, berkata, memang benar bahwa rune memberikan bentuk mantra, tetapi pengetahuan dan pemahaman mage lah yang memungkinkan mereka untuk menguasainya. Meskipun kamu baru memulai, kamu masih tahu tentang mantra ini. Apakah kamu dapat memberikan konteks yang cukup ke dalam pemahaman kamu agar Bupati Liwin dapat membagikan wawasan kamu? Aku tidak dapat mengatakannya. Maksudku, tentu saja aku akan mencoba, katanya setelah beberapa saat, tersenyum lemah dan menggantungkan busur di bahunya. Jadi, dari mana kita mulai? Eli duduk di tengah peron, matanya terpejam. Beberapa bola mana dengan lembut mengorbitnya, masing-masing bersinar dengan cahaya putih lembut. Aku mondar-mandir perlahan di sekelilingnya ke arah yang berlawanan dari orbit bola. Rilmir aktif, menyulap rune ungu bercahaya di bawah mataku dan di kulitku dan mengungkapkan partikel mana. Ada aliran konstan mana dari inti Eli ke dalam bentuk mantranya, yang kemudian mengirimkan seutas mana ke masing-masing bola, tambatan, yang Eli rasakan. Dia tidak memanipulasi mana atmosfer, yang merupakan cara seorang tukang sihir akan melakukan sesuatu yang serupa, tetapi menggunakan mana miliknya yang telah dimurnikan dengan metode yang konsisten dengan menjadi seorang augmenter. Tapi aku masih tidak mengerti apa yang dilakukan mantra itu. Efek mempertahankan mantranya tanpa masukan sadarnya, atau bahkan pemahaman, lebih dekat dengan cara kerja artefak daripada mantra aktif. Namun, bagian penting bagi aku adalah apakah aku dapat mensimulasikan kemampuan ini untuk melakukan sesuatu yang mirip dengan Aether atau tidak. Salah satu benang tiba-tiba bersinar lebih terang. Apa yang baru saja kamu lakukan? Tanyaku, mengasah fenomena. Rasanya seperti, melenturkan otot, katanya perlahan, memikirkan setiap kata. Seperti ketika kamu mencoba untuk rileks sebelum meditasi, dan kamu mengencangkan dan melepaskan setiap otot. Beberapa di antaranya sulit, karena kamu jarang menggunakannya. Aku telah melakukan peregangan, mencoba menyentuh tambatan itu sendiri, dan aku pikir aku baru saja melakukannya. Aku melihatnya, kataku, merenungkan penjelasannya. Saat aku mondar-mandir, aku membentuk bola aether, cahaya kecubung yang menodai mana Eli menjadi merah muda. Sekilas, bola itu terangkat dari genggamanku, melayang hanya beberapa inci di atas telapak tanganku. Memikirkan deskripsi Eli, aku mulai melenturkan dan melepaskan berbagai bagian dari fokus aku. Mirip dengan bagaimana aku menemukan celah di sekitar tepi ilusi di kehancuran ketiga, aku perlu memasukkan aspek tidak sadar apapun dari penggunaan aether aku ke dalam pikiran sadar aku. Itu sulit. Sebagai Grey, aku telah mempelajari manipulasi internal Qi, dan menjadi sangat efisien dalam hal itu. Kemudian, sebagai penyihir kuadra elemental, aku menjadi augmenter, membentuk mana di dalam diri aku sebelum mengirimkannya keluar sebagai mantra. Ini telah terbawa ke dalam kemampuan eterik aku juga, dengan semua kekuatan aku dimulai di dalam tubuh aku atau disalurkan melalui Godrune. Tapi Eli juga seorang augmenter. Dia mungkin mendapat manfaat dari bentuk mantra untuk membentuk mana untuknya, tapi itu tidak mengubah fakta bahwa tekniknya masih memungkinkan. Aku mengembalikan perhatianku padanya, bentuk mantra, dan tambatan partikel mana yang mengalir di antara Eli dan bola yang mengorbit. Kuncinya ada di sana. Aku hanya perlu menemukannya. Bayangan Mika di ambang pintu menghilang saat Eli menyelesaikan koneksi menggunakan panah mana yang dijiwai Aether. Dengan satu tangan, aku melepaskan ledakan eterik yang menghancurkan 3 monster merayap. Dengan yang lain, aku menangkap ekor berduri yang menyerang Eli. Sebelum monster itu bisa bereaksi, aku mengaktifkan burst step, setelah mendorong Aether ke otot, persendian, dan tendon aku. Satu langkah yang hampir instan membawaku melintasi peron, di mana siku lapis bajaku membentur tengkorak horor bermuka 2, menghancurkannya. Aku masih memiliki ekor monster lain, dan momentumnya membawanya menjadi 2 lagi hanya sebagian di peron. Ketiganya terbang menjauh ke dalam kehampaan dalam jalinan anggota tubuh yang hancur. Panah melesat melewati aku terus-menerus, meninggalkan bayangan terang dalam kegelapan sebelum memengaruhi target demi target. Bu saling membelakangi dengan Eli dengan 3 kengerian cacat disematkan di bawahnya. Bila ungu aether berputar di sekitar pasangan itu, memotong dan meretas apapun yang terlalu dekat. Dengan mempelajari kemampuan tethering Eli, aku dapat memvisualisasikan sesuatu yang serupa, seperti lengan ketiga yang tidak terlihat yang melekat pada senjata dan mengangkatnya tinggi-tinggi, membebaskan tangan aku dan memberi aku jangkauan gerak yang lebih luas. Itu tidak sempurna. Butuh hampir semua fokus aku dan aku harus menyadari di mana itu dalam hubungannya dengan sekutu aku setiap saat, kendali aku atas itu paling canggung. Tetap saja, setelah beberapa jam berlatih, aku telah belajar cara menggunakan pedang dari ketinggian 20 kaki, yang terbukti sangat berguna saat aku berfokus untuk memasukkan aether ke dalam panah Eli. Ini memungkinkan kami untuk maju ke platform ke-12, tempat Regis, Mika, dan Lira mempertahankan diri dari gerombolan penyerang. Bu meneriakkan peringatan saat manifestasi laba-laba bergerigi jatuh dari atas, terlalu banyak lengan dan kaki terentang saat jatuh ke arah Eli. Aether berkonsentrasi di kepalan tanganku, dengan cepat membangun tekanan yang cukup untuk membuat tulang-tulang kecil itu sakit. Secara mental menegaskan kembali cengkeramanku pada pedang eterik, aku mengangkatnya di atas Eli dan menebas dengan segala keanggunan golok tukang daging.
Ellie mengelak dari monster yang jatuh itu, tapi dua lagi berteriak-teriak ke peron kurang dari 5 kaki dari tempat dia berakhir. Bila Aether memotong beberapa anggota badan dengan serangan pertama lalu membelah monster itu menjadi dua dengan serangan kedua, menghujani icor hitam tebal. Pada saat yang sama, aku melepaskan ledakan eterik yang menumpuk di tangan aku, melenyapkan dua kengerian yang mencengkeram lainnya sebelum cakar mereka dapat mencapainya. Menerjang melintasi peron menjauh dari ekor yang menyerang lainnya, aku menuju pintu ke peron berikutnya. Ellie berlari untuk menemuiku di sana, mengirimkan panah kembali melewatiku. Aku mendengar mana tenggelam ke dalam tubuh pengejarku, dan tubuhnya jatuh ke lantai. Ellie menyihir dua anak panah dan aku bergegas untuk mengilhami keduanya dengan Aether sambil secara bersamaan mengayunkan pedang yang melayang, memotong setiap musuh yang cukup dekat. Bu bergegas mengitari tepi peron, cakarnya yang besar mengirimkan pukulan telak ke monster demi monster. Panah pertama masuk ke portal tepat di sebelah kami. Sesaat kemudian, yang kedua melesat menembus kehampaan, mengarah ke sebuah pintu yang jaraknya hampir 500 kaki. Aku tahu dari kelegaan di wajah Ellie yang tegang bahwa anak panah itu telah mengenai sasarannya, dan memegang lengan Ellie dengan satu tangan sementara tangan lainnya menekan pintu. Ketika aku menyalurkan Aether, dia menghilang dari platform dan gambarnya muncul di panel hitam mengkilap. Seketika, kedua anak panah itu meledak saat hubungannya dengan mana terputus, melepaskan Aetherku ke tambatan yang dibuat panahnya, dan dia menghilang lagi. Bu melolong kesakitan saat makhluk tanpa kepala dengan anggota tubuh cacat yang ditutupi taji mendarat di punggungnya dan merobek kulitnya yang keras, tetapi ada tiga lagi di antara kami. Menepis pedang yang tertambat, aku menyulapnya kembali ke tanganku, mengatur kakiku, dan melangkah ke arah beruang penjaga. Di akhir langkah, aku melepaskan senjata aku. Itu berputar kabur, melewati penyerang Bu sebelum menghilang dalam kehampaan. Di belakangku, tiga mayat terkelupas ke tanah berkeping-keping. Aku tahu kapan Ellie telah mencapai peron berikutnya karena Bu menghilang dengan letupan, dan aku tidak membuang waktu untuk memasuki pintu itu sendiri. Di dalamnya, aku bisa lebih jelas melihat platform berikutnya dan rangkaian pintu yang mengelilinginya. Memilih salah satu dari tiga yang menghadap ke arah ini, aku berpikir untuk pindah ke sana. Aku melayang ke depan, keluar dari pintu dan ke ruang terbuka. Itu adalah sensasi yang akrab sekarang. Sedikit demi sedikit, aku menambah kecepatan saat kehampaan mendidih dengan bayangan mengalir di sekitar aku. Selama perjalanan waktu yang lambat di antara kedua platform, aku melihat teman-teman aku bertarung dengan gelombang konstan monster humanoid yang kurus kering yang mengalir keluar dari ruang hitam pekat di antara platform. Regis berkobar dengan api aeterik ungu yang keras, yang dia keluarkan dari mulutnya untuk menelan beberapa monster sekaligus. Dia tidak pernah berhenti bergerak, melemparkan dirinya di antara rekan kami dan penyerang mereka, menerima hukuman sebanyak mungkin. Mika dan Lira saling bertarung dengan Ellie di antara mereka. Dinding angin hampa hitam bergerigi muncul dimanapun monster muncul, menahan arus saat palu Mika melepaskan bongkahan batu seukuran bola meriam dan Ellie menembakkan panah demi panah. Setiap kali makhluk itu bisa mendekat, palu besar itu menghancurkannya ke tanah atau semburan angin kosong menggetarkannya. Begitu aku tiba di peron, Regis menghilang ke ambang pintu, dan aku mengambil perannya sebagai back. Sementara cakar horor yang disulap tidak diperlambat oleh penghalang eterik seperti halnya mana yang melindungi teman-temanku, armor relik menangkis semua kecuali pukulan yang paling langsung. Sejalan dengan kemampuan aku untuk sembuh dengan cepat, aku mengabaikan sejumlah serangan yang akan membunuh yang lainnya. Regis muncul kembali di peron sesaat kemudian, dan perutku tenggelam, takut akan jalan buntu lagi. Portal keluar ada di platform berikutnya, pikir Regis, kegembiraan menggelegak di bawah permukaan pikirannya. Tunggu sebentar, teriakku, berputar-putar memotong cakar sebelum mengarahkan pisau ke dada penyerang. Ini dia, kita hampir keluar dari sini. Mika mengeluarkan teriakan kemenangan dan membanting palunya ke tanah. Paku batu menusuk setengah lusin monster, lalu pecah, mengirimkan pecahan batu yang tajam ke lebih banyak lagi. Sebagai tanggapan, Ellie mengumpulkan bola perak mana dan mengirimkannya ke Mika, mengisi kembali level mananya bahkan saat dia mulai melepaskan mantra yang lebih besar dan lebih dahsyat. Hei, pikir Regis ketika dia tiba di peron jauh semenit kemudian. Di sini aman. Tidak ada lagi monstrositas hari giger demam seperti mimpi. Aku menolak untuk membiarkan diri aku bersantai dengan akhir yang begitu dekat. Salah langkah sekarang akan menjadi bencana besar. Mika, kamu sudah bangun. Gravitasi terbentuk dengan baik di satu sisi platform, menyeret beberapa monster darinya dan membuka jalan Mika ke portal. Dia tidak membuang waktu untuk menutup jarak, dan aku langsung mengirimnya ke pintu. Ellie dan aku bergegas memasukkan anak panah saat Lira dan Bu membela kami. Aku mendukung mereka dengan pisau melayang, meretas dan memotong gerombolan yang tak ada habisnya. Butuh hampir 1 menit penuh bagi Mika untuk muncul di peron jauh, setelah itu Lira pergi berikutnya. Untuk mempertahankan diri dengan lebih baik sekarang setelah kami tinggal bertiga, Ellie, Bu, dan aku pindah ke tengah platform selebar 50 kaki. Bu menjaga Ellie dari satu sisi sementara aku menjaga sisi lainnya. Kami menjadi pusaran ledakan eterik, panah mana, dan cakar setajam silet, menahan arus sampai aku menghitung sampai 60 di kepalaku. Waktu, aku mengumumkan, meraih adikku dan melangkah ke pintu. Kami menanamkan panah dalam sekejap, dan kemudian aku mengirimnya lewat.
Sendirian di platform, aku jatuh ke dalam ritme, bergerak dengan efisiensi yang mematikan saat aku mengukir penyerang demi penyerang. Namun, ketika menitnya habis, aku senang melangkah melewati pintu dan memulai perjalanan singkat terakhir aku melalui zona ini. Kelelahan mental yang mencekik melayang di luar pikiranku, tapi aku bisa merasakannya mendorong masuk seperti ujung badai. Jadi, seperti itulah kelihatannya saat kamu keluar semua, kata Eli saat aku melangkah keluar dari pintu semenit kemudian. Bahunya kendur dan ada kantong gelap di bawah matanya, seperti dia tidak tidur selama berhari-hari. Melingkarkan lenganku di bahunya, aku menyeretnya bersamaku ke portal keluar. Dia cukup lelah untuk tidak memprotes. Aku tidak sepenuhnya yakin apa yang menunggu di sisi lain. Menurut peta mentalku, ini adalah zona terakhir sebelum mencapai kehancuran terakhir, tapi aku tidak berinteraksi dengan zona lain yang membawaku keluar dari tubuhku sendiri. Mungkin kita akan bangun, segar dan siap untuk melanjutkan ke zona berikutnya. Bisa tidak? Merasa yakin bahwa aku tidak membutuhkan kompas, karena kami sebenarnya tidak bepergian kemanapun, aku meraih portal. Tunggu, kata Eli, menarik diri dariku. Dia ragu-ragu karena semua orang melihat ke arahnya. Apa itu? Tanyaku, menatap matanya. Aku tahu kehancuran itu penting, dan jelas mencapainya adalah tujuan kita, tapi, dia menelan ludah dan mengambil waktu sejenak untuk menemukan kata-kata. Kurasa kita tidak akan pernah mendapatkan kesempatan lain seperti ini. Dia menunjuk ke belakangnya, ke dalam kehampaan. Aku datang ke sini untuk belajar tentang kekuatan aku, untuk berlatih dan menjadi lebih kuat. Aku pikir kita semua melakukannya. Seperti yang kamu katakan, tentang hal bola ether. Begitulah cara kamu berlatih. Nah, bukankah ini kesempatan bagi kita untuk melakukan hal yang sama? Dia menatap Mika dan Lira. Kalian berdua sudah menjadi lebih baik, dan aku pasti sudah. Matanya kembali menatapku. Bahkan kamu bisa maju di sini. Kamu mempelajari pedang terbang itu dengan sangat cepat. Dia menarik napas untuk memantapkan, lalu melanjutkan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi antara Dicaten dan Alakria, dan bahkan Epeotus, tapi aku tahu aku harus menjadi jauh lebih kuat jika aku ingin bisa melindungi diriku sendiri dan Bu. Aku. Kataku lembut, mengulurkan tangan padanya. Dia mengibaskan tanganku dan memaksa dirinya untuk berdiri tegak. Aku tahu apa yang akan kamu katakan, bahwa kamu akan selalu ada untuk melindungi kami, tapi kami berdua tahu kamu tidak bisa. Kamu tidak tahu kemana kamu akan diseret selanjutnya. Tapi poin aku, bagaimanapun, adalah bahwa kita memiliki tempat ini di mana kita bisa bertarung dan berlatih dan bahkan jika mati di sini menyebalkan, kita baru saja bangun kembali. Kita harus memanfaatkannya. Dia mengambil napas dalam-dalam, memantapkan dan menatap menantang ke mataku. Kita harus melakukannya lagi.